Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Jadi kemarin ceritanya saat saya kerja, saya rapat di ruang rapat sana bersama staf, tiba-tiba ada dari umum nyampaikan ke saya, Bu, ada KPK mau ke Dayasos. Saya langsung nangkep, oh ke Dayasos, saya langsung nangkep pasti kaitannya dengan BGR. Karena memang anggarannya dari situ. Kemudian bolehkah saya ketemu dulu? Saya bilang, maafkah ketemu dulu? Oh ya, mau KPK. Terus dijemputlah staf saya naik, saya temui di ruang di ruang tamu saya. Di situ ada beberapa staf, termasuk Pak Don, termasuk Pak Ruben, terus ada inspektur saya. Itu kemudian cerita bahwa dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh iya, silahkan, saya bilang itu. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh iya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik. Terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, sore, masih sore, maghrib, itu sebelum maghrib. Itu menyampaikan bahwa sudah selesai, Bu, mau turun. Oh iya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh iya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah BGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP, tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya tuh kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau nyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya, clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong. Nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana. Saya tidak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya nolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini pasti. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya, seperti kemarin minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang, uang dan uang, kemudian diberikan uang.
kemudian apa lagi, BBM. Saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang, seperti itu. Jadi nanti kalau ada 2022 ini ada bantuan berat, bantus berat, itu bukan Kemensos. Kalau ada yang mengatakan 2022 ada kok, itu apa namanya bansos berat, mohon maaf itu bukan di Kemensos. Saya tidak bisa jawab dan saya tidak akan jawab. Ya, clear ya. Ya, tolong jangan tanya materi. Kalau prosesnya, saya kejadian kemarin saya ceritakan. Tapi kalau materinya saya nggak tahu karena memang bukan zaman saya, karena bagi saya juga aneh gitu. Saya mantan PNS, saya ngerti administrasi pemerintahan, insya Allah begitu. Ya, saya bersyukur kejadian kemarin. Mungkin bagi orang lain itu aib atau apa, saya bersyukur. Kenapa? Saya biar mudah mengingatkan teman-teman Kemensos. Kalau ada yang tidak percaya dengan apa yang saya inginkan, mereka sekarang mungkin berubah pikiran. Oh ternyata begitu gitu. Saya senang terus terang. Makanya tadi teman-teman lihat nggak wajah saya apa, saya punya beban, saya nggak punya beban. Karena dari awal saya ngomong jangankan sekarang jadi menteri sosial yang ngurusi orang miskin. Saya jadi wali kota Surabaya pun saya tidak pernah mau itu. Bahkan kalau saya ada pengusaha mau ketemu saya, ayo kita rapat bersama-sama bareng gitu. Dan kenapa kemudian kalau teman-teman tahu underpass Majen Sungkono itu diberikan gratis oleh para pengusaha kepada Pemkot, itu semua uangnya itu dari pengusaha. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa selama saya jadi wali kota saya tidak pernah ngurusin mereka, saya tidak pernah minta-minta. Akhirnya saya diberikan hadiah underpass Majen Sungkono itu yang dulu selalu macet, sekarang lumayan lancar, itu dari pengusaha. Saya nggak minta, mereka yang punya inisiatif itu. Jadi tidak ada niat. Makanya saya senang biar teman-teman Kemensos juga tahu kalau mereka tidak nurut apa yang saya sampaikan, ya itu akan kejadian, itu akan berulang. Tapi bahwa niat atau apapun itu tidak ada dari saya. Niat aja nggak ada, kepikir aja nggak ada. Apalagi saya mau nyakiti orang-orang miskin, gila ini. Saya mau dapat neraka paling mana? Kalau saya nangani orang miskin kemudian saya lakukan itu. Jadi saya nggak mau. Kalau perlu saya nombok. Apapun saya pernah jadi wali kota, sedikit saya punya uang. Tapi saya kalau perlu daripada kenapa saya nggak mau. Saya ingatkan sama teman-teman, boleh ditanya teman-teman di Kemensos. Saya ngomong, tolong kalau nanti kita dipanggil, ini karena haknya orang miskin. Jadi kenapa saya mau uang? Itu Pak Presiden nyampaikan, Bu ini harus keluar minggu kedua. Saya langsung bisa keluarkan. Coba cek jadwal-jadwal saya. Pak Presiden minta bulan ini, saya keluarkan bisa. Kenapa? Dengan uang akan lebih mudah bagi kami untuk mendeteksi proses itu dengan baik gitu, dengan mudah gitu. Karena mohon maaf, saya juga butuh bantuan. Jadi kalau teman-teman tahu saat ini kami, jadi dari awal kami memang minta pendampingan APH. Jadi KPK, BPKP, Kejaksaan Agung, bahkan ada dari Barreskrim itu yang day-to-day monitoring di kantor kami. Terus kemarin ditambah sama Pak Kapolri, Satgas, ada 20 berapa? 20 yang 42 Satgas yang dulu apa? Satgas pencegahan korupsi itu dampingi kami di situ. Ex teman-teman KPK itu ada di kami di Kemensos ini. Jadi day to day kami dipantau. Jadi kalau ada masalah, saya enak saja misalkan laporan bansos ini, saya tinggal nyerahkan ke teman-teman Barreskrim, kemudian teman-teman APH, karena kita rutin monitoring. Jadi seperti data itu, saya selalu kalau memutuskan misalkan ada sesuatu yang berubah signifikan, maka kita akan rapat dengan tadi ada teman-teman KPK dari Strana, kemudian ada Barreskrim, kemudian ada Kejaksaan Agung, Kumham, kemudian ada dari
BPKB seperti itu. Aneh. Jadi saya melihat administrasi ini kok aneh gitu. Daya sos, nah apa namanya? Tapi kenapa kok kemudian ada orang di Jamsos kena? Saya bingung gitu loh. Ini gimana administrasi ini? Karena itu sebetulnya udah nggak boleh gitu. Ngerti ya? Jadi ada ini duit di sini. Nah, ini ada desain yang ini ada desain ini duitnya. Kemudian kenapa ada staf di sini? Itu mengerjakan itu, bingung saya. Karena ini nggak boleh begini administrasi pemerintahan. Kalau di sini ya di sini semua harus kerjakan gitu loh. Saya sempat bingung saat itu. Makanya sampai sekarang saya masih bingung. Kok bisa ya gitu? Ngerti ya maksud saya? Tapi kenapa? Saya nggak tahu. Jangan ditanya. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku. Ya, sekali lagi ya pikiranku gitu. Cuman aku lihat, cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Yang jelas itu sudah nggak ada semua staf itu di sini dengan terpusat. Itu saja. Udah sejak saya mendengar. Ya, oke? Apa? Bukan. Ya ada yang itu. Mohon maaf teman-teman, saat saya jadi wali kota saya cukup, maksud saya selalu konsultasi setiap langkah saya itu ke APH, kejaksaan. Boleh dicek setiap saya memutuskan pasti ada apa namanya legal opinion dari kejaksaan, dari kepolisian, dari bahkan KPK. Sering sekali saya undang kalau saya memutuskan sesuatu ya itu benar. Sampai sekarang saya bawa. Ada yang saya nonjolkan. Tapi itu harus diperiksa dulu. Saya kalau melakukan itu karena saya bisa digugat. Ya kan? Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu tidak betul. Makanya itu ya sudah yang penting dia tidak memegang strategis gitu. Gitu. Ya saya butuh aman kan? Itu bagi saya mengamankan saya gitu kan. Saya nggak tahu setelah itu mungkin dia insaf atau apa, tapi yang jelas bagi saya butuh aman. Kamu tahu nggak? Ya karena nggak terlibat enggak lama. Jadi kenapa salah mungkin loh ya? Kenapa cepat cari datanya? Karena udah nggak ada yang punya beban kemarin. Kalau untuk ngerti ya maksudnya? Yang mendampingi nggak Bu dari karyawan pegawai? Ada, ya ada lah. Lu kan nggak tahu ruangan mau ke ruangan ini gitu ada. Ada yang dampingi, mau ke ruangan ini gitu kan. Kayaknya begitu. Aku juga nggak tahu gitu. Malah ngapain aku juga mumet gitu. Aku ngurusi kerjaanku ini aja mumet kok. Iya. Oleh. Oh, mancing-mancing lah. Ini pinter ini, nggak mancing. Hah?